sheets. My heart left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather wait. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Saputra dari kelas 11 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan project saya, yaitu Cashier Post App. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu Cashier Post App. Jadi Cashier Post App itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat penjualan, menghitung total belanja, kemudian mengelola stok barang dan juga mencatat stok. Aplikasi ini mempermudah proses transaksi di toko atau bisnis sehingga prosesnya lebih cepat, rapi dan juga efisien. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menunjukkan project saya. Oke, yang pertama, user akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu dan user diminta untuk memasukkan email dan juga password. Jika user belum memiliki akun, user dapat registrasi terlebih dahulu. Contohnya, jika user berhasil register, maka user akan diarahkan langsung ke halaman produk. Dan user tidak akan diarahkan kembali ke halaman login karena saya menggunakan JWT token alias JSON Web Token, yang dimana akan menyimpan sesi login. Jadi user tidak perlu login kembali dan user bisa langsung masuk ke halaman produk. Oke. Dan jika user ingin logout dan juga kembali lagi, bisa user dapat masukkan email dan juga password yang telah dibuat. Oke. Di sini user dapat memasukkan item ke dalam keranjang. Seperti contohnya, saya akan membeli New Balance, Adidas, dan juga Jordan. Oke, selain itu di halaman produk juga ada beberapa kategori yang dapat dipilih oleh user yang sudah saya sediakan. Kemudian jika user merasa cukup puas atau cukup menambahkan item ke keranjang, user dapat langsung ke halaman cart dan juga dapat menambah quantity atau mengurangi quantity dan juga menghapus produk yang tidak diinginkan. Contohnya, saya akan menambahkan Adidas Gazelle dan saya akan hapus Jordan 1 ya. Dan saya akan check out dan berhasil. Nah, kita coba cek di role admin. Kita dapat melihat di halaman dashboard, yang dimana di halaman sini kita bisa melihat total sales, total penjualan, total produk, dan juga stok item yang sedikit tadi ya, yang di bawah 10 akan terlist di sini. Kemudian di sales kita bisa lihat tadi story dari John yang telah melakukan transaksi New Balance dan Adidas Gazelle dengan total harga 6 juta rupiah, 6 juta 100. Dan ini adalah resip, dan kita bisa langsung download resipnya.
recipe atau stroke dari si John tadi ya. Oke, selain itu di sini juga admin dapat menambahkan produk baru seperti contohnya laser SKU-nya. Dan harganya kategorinya sneakers saja. Saya akan menambahkan stok 20 dan juga akan saya tambahkan gambar dari produknya. Oke, saya add produk. Oke, berhasil ya. Di sini ada Nike Blazer yang sudah tertambahkan dengan SKU NKB. Kategorinya sneakers dengan harga sekian dan juga sekian. Ini juga dapat saya edit seperti saya ingin mengubah harganya menjadi 1.500.000, kemudian stoknya kita kurangin, saya update. Oke, produk sudah berhasil terupdate dengan harga dan juga stok yang sudah ditentukan. Dan itu juga dapat menghapus produk yang tidak diinginkan. Misalnya saya akan menghapus produk Jordan 1 ini, Jordan 1. Oke, produk berhasil dihapus. Oh ya, dari stok tersebut kita juga dapat mencari melalui search button, melalui searching ini. Seperti saya ingin mencari Adidas, ada Adidas apa aja, Adidas Gazelle, Adidas Samba dan lain-lain. Dan di sales juga dapat mencari berdasarkan ID customer atau tanggal. Misalnya saya nyari bagus, ini dia checkout ini, dia checkout banyak, dan misalnya saya cari dari tanggal 27 dan lain-lain. Dan juga sang admin dapat mereset sales history atau menghapus semua history penjualan. Dan ada role petugas juga yang dimana ia juga memiliki wewenang yang hampir mirip dengan admin, namun bedanya yaitu dia tidak bisa mereset atau menghapus history, sales history. Jadi hanya admin yang dapat menghapus sales history. Petugas juga dapat menambahkan produk, petugas juga dapat mengedit produk, petugas juga dapat melihat total sales dan lain-lain. Oke. Sebenarnya itu yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi project yang saya buat. Cukup sederhana, untuk tampilan juga sangat sederhana sekali karena saya berfokus kepada fungsi terlebih dahulu. Urusan front end, urusan desain ini mungkin next time dapat saya kembangkan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian back end. Oke, kita lanjut ke bagian code-nya. Seperti yang tadi udah kita bahas, yang dimana user ketika telah login
user tidak perlu login kembali jika user ingin kembali ke halaman website kita. Jadi user misal ingin kembali ke dashboard atau ini, user tidak perlu login lagi, karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan JWT token. Jadi hal tersebut memungkinkan pengguna untuk tidak perlu login kembali ketika saya misal saya close host. Nah, kemudian akan langsung menuju ke produk, tidak jadi ke halaman login. Oke, jadi berikut ini adalah repository saya, cashier app, dimana ada backend, frontend, juga file upload yang telah saya create. Kemudian di backend sendiri ada beberapa folder seperti controllers yang intinya untuk menerima permintaan dari roots, yang dimana akan memproses akses database, validasi dan lain-lain, kemudian akan memberikan respons kembali. Ada sales controller, user controller, kemudian ada middleware yang dimana akan berfungsi untuk autentikasi JWT token dan juga role autentikasi, apakah seperti apakah user mendapatkan role admin, petugas, atau hanya sebagai customer dan lain-lain. Dan untuk model ini merupakan structure dari database MongoDB, yang dimana contohnya di sini produk ada nama, SKU, kategori, harga, stok barang, image, tanggal dan lain-lain. Dan ada juga penjualan seperti misalkan produk ID, quantity, price dan lain-lain. Kemudian ada roots yang dimana berfungsi untuk menyediakan endpoint yang digunakan oleh front end dan juga mengarahkan request ke controller sesuai dengan path dan juga method, dimana ada get seperti get, post, put, delete, patch dan lain-lain. Ini ada beberapa file untuk routes. Dan ya, sepertinya itu yang dapat saya jelaskan dari folder backend saya. Dan untuk frontend sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan React.js, kemudian saya juga menggunakan Tailwind CSS, dan ya, di folder source sendiri ada beberapa komponen seperti form input, product form dan lain-lain. Kemudian ada page juga, beberapa page yang telah saya buat seperti card dashboard dan lain-lain. Dan ya, seperti itu kurang lebih yang dapat saya jelaskan dari folder project saya. Dan untuk evaluasi sendiri, mungkin saya akan melanjutkan styling untuk front end supaya tidak terlihat biasa-biasa saja, dan mungkin kedepannya saya akan belajar untuk memperbaiki structure atau penempatan file dan folder dalam folder backend. Dan ya, saya akan terus mencoba hal-hal baru. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.